لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hormat dan taklim, terima kasih banyak kepada pelopor ya, SDIT Buah Hati 2 sebagai pelopor untuk mengadakan khusus BBQ Parents Buah Hati se-Indonesia. Tadi kalau ibaratnya luar biasanya untuk taklim udah 3 kali ya. Untuk taklim udah 3 kali. Subhanallah. Ternyata untuk komite Buah Hati se-Nusantara ya hitung-hitungannya nebeng. Ya nebeng di pertemuan perdana kelas gabungan BBQ Parents yang memang sudah menjadi kerjasama antara Buah Hati dengan Komite Buah Hati se-Indonesia. Dan hari ini barakallahu fikum teman-teman dari komite-komite dan korlas-korlas serta keluarga besar orang tua Buah Hati se-Indonesia yang bergabung secara online dan juga luar biasa ya, khususan untuk para orang tua dari Buah Hati SDIT 2 Gorda yang luar biasa supportnya ya. Semoga hari ini acara kita menjadi acara yang barokah, yang membuka keberkahan tidak hanya untuk keluarga kita, untuk institusi pendidikan kita, tapi juga untuk negeri kita. Nggak nyambung ya? Maksudnya biar bisa ya? Oh ya, sip. Boleh nggak ya saya agak maju dikit? Biar, nah kan kelihatan bocorannya di sini, kopeannya. Nah, berarti ya, hari ini karena memang BBQ kita akan fokus kepada Al-Quran. Sehingga kita harus memahami hak Al-Quran itu kan banyak. Tidak hanya hak Al-Quran itu sebagai qiraat, sebagai bacaan. Kalau sebagai bacaan, luar biasa. Ya, komite Buah Hati se-Indonesia sudah berupaya untuk membuka kelas-kelas BBQ, belajar baca Quran, untuk memenuhi hak Al-Quran sebagai qiraah, sebagai bacaan. Tapi jangan lupa, hak Al-Quran yang berikutnya adalah Al-Hidayah, buku petunjuk. Kalau buku petunjuk, berarti nggak sekedar dibaca dengan mata, nggak sekedar didengar dengan telinga. Jadi nggak sekedar jiping ataupun jimat, ngaji kuping ataupun ngaji mata. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai Al-Hidayah, buku petunjuk, maka kita perlu menghadirkan hati. Ya, karena untuk menjadikan Al-Quran sebagai buku hidayah, yang harus dihadirkan adalah istilahnya kalau dalam Al-Quran ilmu tadabbur. Nah, itu ada dalam surat Muhammad ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Emangnya kamu tidak mentadaburkan Al-Quran, tidak menghayati Al-Quran? Karena sebagai buku hidayah, Al-Quran itu harus mengalir di darah-darah kita, sehingga akan menjadi motor untuk menggerakkan hidup kita. Nah, kita akan menjadi Al-Quran yang berjalan. Surat Muhammad tadi, Allah mengingatkan, waspada, kalau kamu tidak mentadaburkan Al-Quran, tidak mengalirkan Al-Quran dalam hidup kita, bisa-bisa penyebabnya apa?
Ya, am ala qulubin aqfaluha. Ya karena hati kamu terkunci. Nah, di sini berarti untuk menjadikan Al-Qur'an buku hidayah, kita harus menghadirkan hati kita. Gimana caranya kita menghadirkan hati kita? Nah, karena Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Buah Hati, dimanapun Anda berada, jangan lupa. Nanti kita bedakan antara orang yang jago Al-Quran dengan memahami ngelotok lah ilmu tafsirnya. Jangan ya seperti rezeki minallah ya saya belajar untuk ilmu tafsir Al-Quran. Ya. Namun belum tentu seorang mufassir, seorang yang jago tafsirnya itu bisa menghadirkan Al-Quran dalam hatinya. Nah, sehingga tidak heran kalau dia jago loh ilmu tafsirnya, wah pokoknya melotok ayat Qurannya, hafidhoh, pokoknya nggak kayak kita deh, belepotan bacanya. Jangan dia mah fasih, bahkan ilmu tafsir itu melotok. Tapi kok gitu ya? Jangan dia hanya solih ketika menyetor Al-Quran. Dia hanya solihah ketika menyampaikan isi Al-Quran. Tapi begitu dia berinteraksi dengan orang dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam sosial, bisnis, ekonominya, gitu deh. Jangan solehnya cuma kalau pegang Al-Quran doang. Kalau udah sodaqallahul azim, ngeri. Ya, ngomongnya itu jelek ya, seperti nyakitin. Nah, Allah mengingatkan kalau Al-Quran itu tidak sekedar kamu baca ayatnya, kamu baca tafsirnya sehingga kamu tahu semua kandungan ayat-ayat itu. No. Tapi Al-Quran sekali lagi akan menjadi ilmu hidayah, akan menjadi hidayah bagi kita ketika kita menguatkan ya, menghadirkan dengan hati kita, yaitu ilmu tadabbur. Karena nanti kalau ilmu tadabbur kita akan melihat melalui mata batin. Kita akan mendengar dengan pendengaran batin. Ya, kita akan merasakannya dengan batin kita. Jadi sesuatu yang tersirat, tidak hanya yang tersurat. Nah, nanti kayak apa? Ya kita bisa melihat yang tersirat. Emangnya kita paranormal? Ya kita bisa belajar dengan mata yang tersirat. Emangnya kita ibaratnya pakai dukun? Tidak. Respon orang yang belajar dengan hati, ya lihat dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Anfal ayat yang kedua. Inilah ciri orang-orang yang beriman yang Al-Quran menjadi hidayah jalan hidupnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minun. Sesungguhnya ciri-ciri orang beriman itu seperti apa? Ayat ini bukan ketika dia sebagai orang beriman yang aktif membaca Al-Quran. Aktif ya memahami atau aktif belajar atau mendengar ayat-ayat Al-Quran ataupun ya dia secara aktif melakukannya. Tidak. Tapi ayat ini menjadi ciri orang beriman ketika dia sebagai orang yang pasif. Berarti ya ada orang yang membaca, ada orang yang menyampaikan kepada dia. Nah, apa itu ciri-cirinya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang beriman itu ya, ketika ada orang yang menyebut nama Allah, nggak cuma kupingnya yang dengar, tapi apa responnya? Wajilat qulubuhum, langsung gejlek hatinya, bergetar. Padahal cuma ngedengar. Namun tidak hanya mendengar dengan telinganya. Responnya langsung jelek ke hatinya. Wajilat qulubuhum, bergetar. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu. Bukan dia yang baca, tapi dia mendengar ada orang lain yang membacakan Al-Quran.
Apa yang terjadi? Zadathum imana. Surat Al-Anfal ayat kedua. Langsung bertambah imannya. Ya. Padahal yang dilihat sama, yang didengar sama, tapi responnya beda. Ujung ayatnya apa? Ya, wa ala rabbihim yatawakkalu. Bukti kalau Al-Qur'an yang dia dengar menyerap sampai di hati, ya, Al-Qur'an yang dia ayat-ayat Al-Qur'an, nasihat-nasihat Al-Qur'an yang dia dengar dari telinga dia itu sampai masuk ke dalam hati, membuat perubahan dalam hidupnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia semakin positive thinking sama Allah. Dia semakin tenang. Semua yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Apapun masalah yang dihadapi, semuanya pasti baik. Saya ketika melihat surat Al-Anfal ayat kedua ini dengan realita yang ada di masyarakat kita, sungguh saya boleh mengatakan guru yang terbaik yang mereka mendengar Al-Quran langsung berubah hatinya dan semakin bertambah tawakalnya. Itulah fenomena yang sekarang ada di Muslim Gaza. Nah, gitu. Sampai kan semua orang terkagum-kagum. Ya Allah, terbuat dari apa sih hati mereka? Ya Allah, terbuat dari apa sih perasaan mereka? Ya, satu persatu di depan mereka banyak keluarga yang syahid, meninggal. Sedih mah sedih. Yang namanya mata pasti ketika respon sedih mengeluarkan air mata. Kan gitu kan? Walaupun air mata mengalir, tapi bagaimana dengan hati mereka? Apakah mereka marah-marah sama Allah? Ya Allah, kenapa Engkau berikan kami seperti ini? Ya Allah, kita selalu berdoa, tapi kenapa nggak dikabulkan doanya? Apa begitu? Enggak. Ya, ketika satu persatu keluarganya wafat, wajar. Shock, kemudian menangis. Ya wajar lah, itu manusia. Tapi, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan begitu. Tawakalnya luar biasa. Ini terbuat dari apa perasaan mereka? Padahal mereka manusia yang sama dengan kita. Jadi ternyata apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran, apa yang mereka baca dari Al-Quran, ini benar-benar menjadikan mereka orang yang semakin tawakal. Beda dengan orang yang melihat peristiwa yang ada di Gaza. Kan semua pasti melihat, ya, tapi responnya beda-beda. Saya kemarin ditanya, Ustazah, ya kan, ini gimana sih? Kok ibaratnya gara-gara Hamas pertama kali mereka menyerang Israel di tanggal 7 Oktober, itu kan akhirnya apa? Masyarakat Gaza banyak yang wafat, ribuan. Nah, ini kok ibaratnya mudarat kan lebih besar dengan penyerangan mereka. Saya bilang, lo bukan orang Gaza, cuman penonton, ya kan? Pernahkah kita melihat dalam film-film, tayangan-tayangan, ya, bahwa orang-orang Gaza menyalahkan serangan Taufan Al-Aqsa? Gak ada kan? Gak ada yang kami benci kepada Abu Ubaidah, ya kami benci kepada orang-orang Hamas, kami benci kepada para pejuang-pejuang Syariah Al-Quds, pejuang-pejuang Al-Fatah. Ada yang begitu? Gak ada. Gara-gara kalian nih kamu kehilangan rumah, gara-gara kalian kamu kehilangan keluarga. Apa begitu? Gak ada. Yang kenapa? Karena mereka memiliki tawakal yang luar biasa. Ini ada skenario yang tidak kita pahami. Kan gitu. Nah, hari ini, ayo, salah satu untuk belajarlah, untuk memahami agar, yuk, Al-Quran yang sering kita baca. Kayak surat Atin. Atin yang sering kita dengar, karena ya mentok-mentok kalau kita sudah jadi imam, ya surat Atin dah. Karena kalau disuruh surat Al-Buruj, aduh, ke bawahnya lupa. Tapi kalau kuliah kulhu al-ikhlas al-falak, ya udah biasa kan gitu kan, kita pengen naik dikit. Mentok-mentok Atin, Al-Qari'ah, kan gitu kan. Surat Atin sering kita baca. Jangan sampai surat Atin yang sering kita baca hanya menggunakan mata yang tersurat. Hanya cukup mendengar yang tersurat. Kita harus menggunakan hati kita. Apa sih makna yang tersirat? Karena nanti dari makna yang tersirat dengan ilmu tadabbur. Jadi dalam
akademik sudah ada ilmu tadabbur. Ada ilmu tadabbur berarti bagaimana menghayati dengan hati kita sehingga nanti ada action kita semakin bertambah iman kita. Nah, bismillah, sekali lagi jazakumullah khair ya kepada tim komite SDIT Buah Hati 2 yang luar biasa, respon cepat banget ya, karena begitu bulan kapan kita tanda tangan ya? Sampai lupa. September ya. Ya Allah, berarti belum, ya sudah 1 bulan lebih dikit ya. Ya, jadi bulan September kita tanda tangan bahwa support dan saya tadi pagi mengkonfirmasi kepada tim Buah Hati. Jadi yayasan dan juga sekolah Buah Hati. Ini kan BBQ Parents adalah yang sudah ditandatangani sebagai sinergi kerjasama. Ya, kira-kira ketika kita akan mengadakan seperti ini, bagaimana sih support dari sekolah? Bahkan kan kami menitipkan flyer yang dari tim Buah Hati 2 kan. Ini kira-kira gimana? Bahkan kalau kalian butuh untuk dibuatkan flyer, Buah Hati juga siap untuk membuatkan. Artinya apa ya Allah? Bersyukur kita berada dalam keluarga yang punya semangat yang sama. Ya, seperti halnya orang-orang Palestina itu, mereka mengatakan dari jubirnya kan, Palestiniin la tuharrar illa bil Quran. Jangan kamu berharap Palestina ini bisa merdeka kecuali dengan Al-Quran. Jadi kan luar biasa, mereka yang berdarah-darah dalam kondisi terjajah 75 tahun, mereka hanya menganggap bahwa kemerdekaan mereka tidak akan bisa didapati illa bil Quran, kecuali dengan Al-Quran. Al-Quran fis sudur, tapi ingat, Al-Quran yang ada di dalam dada-dada kalian. Laisa fis sutur, bukan yang ada dalam mushaf kalian. Ya Allah, levelnya Al-Quran itu tidak lagi ya ada di mushaf rajin dibaca, tapi level Qurannya itu ada dalam dada-dada mereka. Nah, ayo kita latihan. Bismillah. Bagaimana ya ketika kita akan belajar dari surat At-Tin, makna yang tersirat ada ikatan ukhuwah. Berarti harus nyambung nih antara kita dengan apa yang terjadi dalam kisah tragedi di 3 negeri. Ya, jadi kita akan beradaptasi pada saat Allah menyebutkan 3 negeri yang ada di dalam surat At-Tin, berarti nggak sekedar kita baca, nggak sekedar kita dengar. 3 negeri ini jelek, langsung ada hubungannya ikatan ukhuwah dengan kita. Bahkan nggak sekedar ukhuwah doang, love you fillah, gitu kan? Lihat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Berarti Allah menyebutkan di manakah jazirah yang Allah tumbuhkan di atasnya tin dan zaitun. Kita akan cari ini, searching di peta. Berdasarkan tafsirnya juga. Jadi kita gabungkan ilmu tafsir dengan ilmu tadabbur. Kemudian waturi sinin, di manakah jazirah bumi yang Allah tempatkan di atasnya Gunung Sinai. Kemudian wahadal baladil amin, banyak daratan-daratan di bumi. Tapi di manakah negeri yang ada di bumi tersebut? Langsung Allah sebutkan sebagai negeri yang aman. Berarti 3 ini. Dalam ilmu tafsir udah dijelaskan. Wattini wa zaitun. Di mana itu? Tin adalah jazirah Damaskus. Zaitun adalah jazirah Syam. Itu kan nyambung tuh. Ya, kalau Damaskus dengan Syam itu banyak negara sekarang petanya. Irak, Iran, kemudian juga Lebanon, Yordan, Palestina, itu adalah satu daratan. Berarti
ada sesuatu yang Allah sebutkan di negeri tersebut. Wa Tursinin, di manakah Allah letakkan satu gunung yang bernama Tursin, Sinai. Nyebrang sedikit di Laut Merah, yaitu Mesir. Ada apa dengan Mesir? Wahadal baladil amin, turun ke bawah, Jazirah Arab yang nanti disebut oleh Allah sebagai bumi yang aman, negeri yang aman, kan gitu. Nah, setelah kita lihat Allah bersumpah dengan 3 jazirah ini, 3 bumi ini, 3 daratan ini, laqad khalaqnal insan. Di sini hubungannya sama kita. Sungguh Allah telah menciptakan insan. Berarti apa? Manusia. Setiap manusia. Jadi yang ngaku manusia akan punya hubungan dengan ini. Awalnya Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk, sempurna di antara makhluk yang lain. Malaikat aja cemburu. Kenapa manusia yang suka menumpahkan darah dan berbuat kerusakan seperti yang sekarang nih, kok dijadikan khalifah? Jangan sotoy malaikat. Kalau yang paling tahu, manusia yang paling sempurna karena manusia punya akal dan manusia punya hati. Ketika mereka menggunakan akalnya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka menggunakan hatinya, menghayati ayat-ayat Allah. Lihat, manusia sendiri pun pasti akan berpikir tercipta dari apa mereka. Kok bisa sampai kayak begitu? Manusia awalnya Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Tapi kenapa? Begitu dikembalikan ke kampung halamannya, ternyata asfala safilin. Kok jadi manusia yang paling rendah? Ini kan ada something loh, ada yang salah nih. Nah Allah mengingatkan, berarti bahagia, terhina, kalian semua tergantung apa yang kalian pahami dari kisah iman di 3 negeri ini sampai akhir zaman. Hubungannya, kemuliaan kita atau terhinanya kita tergantung 3 negeri ini. Nah, namun nanti nggak sekedar nyambung, alhamdulillah kalau sekarang kan nyambung, kenapa kita jadi tahu ya, karena dengan banyak live yang di support oleh Telegram. Karena kalau pakai IG kan banyak yang di ban, ya YouTube banyak yang di ban. Tapi begitu Telegram, ya itu tidak dibatasi sama sekali. Ya, karena live-nya itu banyak dari Telegram. Karena saya juga ikuti Telegramnya. Nanti dari Telegram seluruh dunia mulai itu, ya, memposting dengan berbagai macam akun-akun. Nggak sekedar hubungannya kita jadi tahu, tidak sekedar tahu, ilaladina aman, hubungannya dengan 3 negeri itu di mana letak iman kalian. Wa amilus salihat, di mana kontribusi kesalihan kalian. Nah, ini akan menjadi ajrun gairu mamnun, pahala yang terus mengalir. Pilihan kalian mau respon atau enggak respon. Karena di ujung ayatnya Allah yang mengingatkan, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Tergantung pilihan kita. Nah, dari sini ya ketika saya diminta untuk saya bahas tentang Palestina dong, aduh, ya ini kan udah banyak banget ya tentang Palestina. Apa ya sesuatu yang saya pun harus meningkatkan iman saya. Ya, saya harus meningkatkan amal saya. Pendekatan di Al-Quran pasti banyak karena tadabbur ayat-ayat tentang Baitul Maqdis sudah ada. Dan alhamdulillah saya juga sempat bikin 1001 kisah bumi Anbiya. Dan luar biasa. Allahumma ana, Allah bersama dengan kita. Ternyata kita tadabburkan surat Atin, ya Allah, ini dahsyat banget, ya. Karena 3 daerah yang Allah sebut di dalam
Surat At-Tin ini berarti ya Syam dan Damaskus itu satu titik yang sekarang sebagai panglimanya, yaitu Palestina. Motok boleh, nggak ada larangan. Cuman jangan lupa file ini itu hak semuanya. Jadi jangan sampai teman-teman panitia di-share aja di room Zoom ya. Nanti pun saya mencoba untuk nge-share juga di grup sinergi ya, agar nanti semua orang tua, semua guru memiliki file ini untuk dikembangkan dan ditadaburkan. Bukan maksudnya foto boleh nggak boleh di-share, enggak. Maksudnya ya, foto boleh tapi jangan sampai nanti teman-teman menganggap kita nggak dapat filenya. Dapat filenya. Cuman nggak ada ujiannya. Karena kalau yang di kelas kan belajarnya ada ujian kan. Orang luar biasa. Orang tua tuh luar biasa deh. Waktu kita mau meresmikan sebagai bebek kiparan, pertanyaannya banyak banget. Ada ujian nggak? Ada tingkatan level nggak? Ya Allah. Udah takut duluan, padahal apa? Majlis Taklim adalah institusi pendidikan non formal yang legal. Karena dia non formal, maka dia tidak ada jenjang tingkatan. Karena tidak ada jenjang tingkatan, maka tidak ada kewajiban ujian. Jadi cukup ujian iman, kan gitu kan? Jadi kan gitu. Sebelum diresmikan kan tanya, ada ujiannya enggak? Tidak, astagfirullah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi dari awal file diberikan tanpa ada ujian. Kan gitu kan. Nah, berarti ada 3 tempat. Jazirah Syam dan Damaskus dengan panglimanya adalah Palestina. Mesir dengan ikonnya adalah Gunung Sinai. Jazirah Arab dengan panglimanya adalah Mekah dan Madinah. Tanah haram. Kan gitu kan? Nah, Palestina nanti menjadi tanah yang disucikan. Arab menjadi tanah yang diharamkan. Ya. Mesir itu nanti akan menjadi batasan yang disebut dengan Baitul Maqdis, di mana nanti semua adalah milik umat Islam. Mari kita lihat. 3 tempat tadi sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam. Ya kan? Namun waktu di zaman Nabi Adam, jazirahnya udah ada, penduduknya udah ada belum? Belum. Dan hari ini luar biasa. Kita juga sudah melihat jazirah ini kan tidak dimusnahkan kan? Masih ada kan? Peta Mesir masih ada, peta Palestina masih ada, ya peta Arab juga masih ada. Namun saya akan mengajak ya rekan-rekan semua untuk merenungkan waktu di zaman Rasul. Di zaman Rasul. Jadi petanya khusus di zaman Rasul. Rasulullah SAW itu telah survei 3 negeri ini. Waktu kapan? Isra Mi'raj. Nah, ingat ya, jadi petanya yang akan kita lihat peta di zaman Rasul. Bukan di zaman kita. Karena dalam surat Al-Isra, ayat yang pertama, Allah sudah menyebutkan bagaimana surveinya Rasulullah SAW itu di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ya. Sekarang kita penggal dulu ayat itu. Masjidil Haram. Waktu di zaman Rasulullah. Saat Rasulullah Isra, udah ada belum? Udah ada belum? Masjidil Haram. Sudah ada. Kalau begitu kita runut. Rasulullah Isra sebelum hijrah atau setelah hijrah? Isra sebelum hijrah atau setelah hijrah? Ya pasti sebelum. Kalau setelah berarti Masjid Nabawi. Ya kan? Ini Masjidil Haram. Berarti dari Mekah sebelum hijrah. Setelah peristiwa gugurnya
ya wafatnya Ibunda Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang disebut dengan Amul Huzni, kesedihan. Dan Allah menghibur Nabi Muhammad tidak dengan jalan-jalannya, tapi nanti ada direct hubungan dengan Allah ketika kamu dalam kondisi sedih, yaitu sholat. Kan gitu kan? Nah, sehingga nanti bagi kita ketika punya masalah apapun, minta tolongnya kepada Allah dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Semakin kamu butuh pertolongan dari Allah, tidak sekedar sabar, tapi action, sholat. Innallaha ma'as sabirin. Oke, sebelum hijrah, kurang lebih anggaplah Amul Husni tahun ke-10. Kenabian, berarti 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Kan? Pertanyaan berikutnya, waktu Rasulullah SAW Isra, sudah ada Ka'bah belum? Udah ada Ka'bah. Tapi bagaimana kondisi Ka'bah? Layak dan bisa dijadikan tempat beribadah? Tidak. Makanya turun surat Al-Kafirun. Gak bisa. Kenapa? Karena dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak berhala. Kan gitu. Sudah ada Ka'bah. Karena yang mendirikan adalah Nabi Ibrahim. Apakah sudah ada Masjidil Haram? Udah ada masjid? Belum. Jadi Allah hanya menyebutkan kepada Nabi Muhammad ketika kamu diberangkatkan di Ka'bah, ya dari Ka'bah, kenapa disebut dengan Masjidil Haram? Karena Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi untuk Nabi Muhammad dan umatnya, Ka'bah hanya satu titik yang Allah minta master plan ada di dalam Masjidil Aqsa. Jadi Allah kasih master plan-nya, Allah kasih namanya, tapi belum pernah ada wujudnya. Inilah kabar gembira. Nah, kenapa? Karena istilah masjid tidak pernah terdengar sebelum Nabi Muhammad. Istilah masjid hanya ada di Rasulullah SAW, itu pun langsung namanya Allah yang tentukan. Nah, berarti Ka'bah yang ada di satu titik di luasnya Masjidil Haram, kapankah kemudian Rasulullah bisa dirikan? Apakah setahun setelah hijrah? Kan 3 tahun tadi sebelum hijrah kan? Nah itu Rasulullah Isra. Rasulullah diperlihatkan sama Allah bahwa disinilah kalian harus mendirikan Ka'bah, itu ada di komplek Masjidil Haram. Makanya wajar para sahabat juga banyak yang ngeblank Masjidil Haram. Kita nggak pernah tahu ada Masjidil Haram. Taunya cuman Ka'bah. Tapi Allah menyuruh, berarti Ka'bah itu harus dikuasai. Nggak mungkin kita mendirikan masjid untuk beribadah. Kecuali kalau Ka'bahnya steril dulu. Nah selama Ka'bahnya belum steril, boro-boro mau jadikan tempat ibadah. Kan gitu kan? Akhirnya apa? 3 tahun setelah Isra dan Mi'raj, ya 2 tahun lebih lah. Rasulullah kan akhirnya hijrah ke Madinah. Apakah begitu Rasulullah sudah di Madinah, sudah kuat bersama dengan Muhajir dan Ansar, sudah bisa mendirikan Masjidil Haram? Tidak bisa, hanya mampu mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Kuba yang pertama, lalu dibesar menjadikan Masjid Nabawi. Dan mereka belum bisa mendirikan Masjidil Haram. Kenapa nggak bisa? Dikuasai, setiap mau datang ditantang perang. Tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Tahun keempat perang Khandaq. Dan terus sampai akhirnya gencatan senjata. Tapi gencatan senjata nggak bisa juga masuk ke Mekah. Karena apa isi? Perjanjian Hudaybiyah. Siapa yang berani dari orang-orang Madinah datang ke Mekah, nggak balik. Gitu kan isinya? Nggak bisa. Jadi master plan Masjidil Haram yang harus dibangun, amanah dari Allah untuk Nabi Muhammad dan para sahabat pada saat itu, belum bisa mereka bangun. Kapan akhirnya mereka bisa mendirikan Masjidil Haram? Di saat itulah mereka bisa mengumandangkan azan.
dan bisa sholat di dalamnya. Itu peristiwa Fathu Mekah. Tahun berapa Fathu Mekah? Jangan 8 sampai 9. Berarti hitung aja deh. Kalau yang paling kasar deh, 9. 9 tambah 3, 12 tahun setelah Rasulullah dapat kabar gembira bahwa Ka'bah akan kamu taklukkan. Ka'bah akan kamu dirikan di dalamnya. Nanti ada komplek yang bernama Masjidil Haram. Itu 12 tahun. Artinya, ini hitungan kasar ya. Artinya, sekarang nih Masjidil Haram yang kita nikmati, Masya Allah, indah banget. Kita bahagia banget bisa khusyuk di sana. Maaf, jangan lupa. Ini berdiri di atas darah para syuhada. Sumayyah mengalirkan darahnya. Yasir mengalirkan darahnya. Sampai paman Rasul nggak hanya mengalirkan darahnya, diambil jantungnya. Mus'ab bin Umair yang membawa bendera, ya dipotong tangannya, kanan, tangan kiri. Ya, jadi kita bisa menikmati kebahagiaan, khusyuk, ibadah di Masjidil Haram. Itu adalah tetesan darah para pahlawan-pahlawan dari sejak zaman Rasulullah SAW. Masjidil Haram. Kemudian Allah juga mengingatkan Rasulullah ketika survei dari Masjidil Haram, itu belum ada masjidnya tadi ya. Baru ada Ka'bah yang penuh dengan sedihnya Rasulullah karena dikuasai oleh orang kafir Quraisy dan banyak berhala-berhala. Rasulullah ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apakah langsung ke Masjidil Aqsa? No, tidak. Rasulullah singgah di 3 tempat. Karena ini kan Isra dan Mi'raj itu kabar gembira. Kabar gembira yang pertama, ya Rasulullah, nanti Ka'bah akan kau kuasai. Dan kau akan jadikan Masjidil Haram, di dalamnya ada Ka'bah. Lalu kabar gembira yang kedua, ketika Rasulullah mau Isra, Rasulullah singgah dulu di satu tempat yang bernama Yasrib. Ya, kalau bahasa hadis, di sanalah kalian akan hijrah. Berarti Madinah. Rasul belum pernah ke Madinah. Tapi Rasulullah SAW ketika survei sudah diajak oleh malaikat Jibril singgah di satu tempat, Madinah itu di bawah sini, ya kan? Satu tempat yang nanti kalian akan hijrah. Lalu singgah kemana lagi? Nyebrang ke sini. Apa kata malaikat Jibril? Di sini Nabi Musa menerima wahyu. Berarti Sinai, Mesir. Singgah yang kedua. Singgah yang ketiga di sini. Ya. Satu tempat, disinilah Nabi Isa dilahirkan. Baitul Lahm. Sekarang di peta namanya Bethlehem. Baru ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya. Berarti kan 3 tempat ya. Madinah, Mesir, Bethlehem. Ketika di tempat terakhir adalah Masjidil Aqsa. Sudah ada belum? Yang ada apa? Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tempat suci yang bernama Al-Quds. Jadi kita harus tahu istilah-istilahnya. Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah dan Nabi Ibrahim mendirikan Al-Quds. Belum berbentuk masjid, hanya batu. Menjadi tempat ibadah kiblatnya orang Bani Israel, kan begitu. Al-Quds. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Al-Quds memang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Al-Quds hanya satu titik di komplek yang master plan-nya itu sudah disiapkan oleh Allah. Nanti kompleks 4 kali kebohonganmu sudah jadi peringatan buat ibu sama ayah harusnya. 4 kali sudah seperti Ka'bah yang nanti terhitung. komplek yang bernama Masjidil Haram. Al-Quds nanti kompleknya bersama Masjidil Aqsa. Ketika Allah menyebutkan karena ada nanti Masjidil Haram, maka tanah ini menjadi tanah haram. Ketika ini adalah Al-Quds, maka tanah yang nanti kalau kamu dirikan Masjidil Aqsa, maka tanah ini menjadi Al-Ardu Al-Muqaddasah, tanah yang disucikan. Dan untuk umat Nabi Muhammad, masih surat Al-Isra tadi, ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
Negeri ini akan menjadi negeri yang diberkahi. Negeri yang diberkahi tidak hanya sekedar keberkahan, tapi negeri ini linuriyahu min ayatina. Akan ada film terus yang Allah pertontonkan kepada kita sampai akhir zaman. Maka sampai akhir zaman, negeri ini ada negeri akan kita saksikan film-film laga pertarungan antara hak dan batil. Gitu. Karena negeri ini nanti untuk umat Nabi Muhammad disebut dengan Baitul Maqdis. Ya, jadi Baitul Maqdis ini adalah kompleks di sini. Dan lihat ujung ayatnya. Ujung ayat surat Al-Isra, innahu wasami. Ya, pada saat Allah pertontonkan film dengan pelakunya sampai akhir zaman akan ada. Tapi filmnya, tragedinya akan sama antara yang hak dan yang batil. Maka ketika nanti film ini ditayangkan oleh Allah, Allah cuma kepingin tahu. Inna huwas sami. Allah cuma kepingin dengar. Kamu sebagai penonton, kamu sebagai komentator, kamu sebagai netizen, ngomong apa? Orang-orang Palestina nggak akan dengar. Tapi Tuhan mereka yang maha mendengar. Al-Basir, Allah cuma kepingin lihat. Pada saat nanti film ini dipertontonkan, kamu sebagai penonton, sebagai komentator, sebagai netizen, apa yang kamu lakukan? Karena kan kita kadang tahu ya kalau pemain film, pemain bola deh, ya kan pemain bola kan berjuang bener-bener satu bola dikerubutin kan, ya kan? Giliran berusaha untuk ditendang, kena tiang, nggak jadi masuk, kan bisa jadi dia sedih. Tapi apa komentarnya para supporter? Oh goblok lo, gila kan gitu kan? Itulah para penonton. Bisa enggak? Ya kan? Cuman komen doang. Ya kan? Nah, jangan sampai para pahlawan-pahlawan sudah muncul di sini. Nah, setiap tragedi para penonton, Allah hanya ingin lihat, Allah hanya ingin dengar apa komentar kamu dan apa action kamu. Nah, apalagi lihat, nah, ini tadi pertanyaan sudah ada. Ya, pertanyaan ini sengaja untuk mengingatkan, ya, sebelum hijrah atau setelah hijrah. Sekarang di sini. Mengerikannya negeri yang diberkahi, Baitul Maqdis untuk umat Islam. Ya, negeri yang akan menjadi pertarungan antara hak dan yang batil untuk umat Islam. Baitul Maqdis diambil alih oleh orang-orang Israel. Dan mereka langsung menganggap ini justru adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Musa dan Tuhan yang Harun. Dan kalau teman-teman lihat di Google, ya ini sudah di border menjadi Israel Raya. Kenapa mereka memborder dari sini? Padahal ketika Rasulullah SAW Isra, jadi ketika Rasul Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, singgah di 3 tempat. Tapi begitu Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke temu sama Allah, singgah di berapa tempat? Banyak, 9. Ya Allah, ngapalinnya gimana 9? Gampang. 7 namanya langit. Kurangin aja 7 namanya langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Dan setiap langit dipertemukan dengan para nabi. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dipertemukan oleh Rasulullah di langit yang kedua. Nah, setelah langit ke-7, Rasulullah naik lagi ke satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi di Sidratul Muntaha? Rasulullah diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Disuruh lihatlah ke bawah. Ya, ternyata ditampakkan kepadaku 2 sungai yang ada di surga dan 2 sungai yang ada di bumi. 2 sungai yang ada di surga diperlihatkan kepada Rasul, itulah sungai Nil. Dan sungai yang ada di bumi berikutnya adalah sungai Efrat. Nil dan Efrat, ya, inilah yang menjadi batas Baitul Maqdis. Dan diambil alih oleh orang Israel sebagai negeri yang dijanjikan.
Dan 2 sungai di surga, kenapa? Karena siapa yang peduli dengan 2 sungai ini, dengan tragedi iman yang ada, dia akan merasakan nikmat nanti 2 surga, 2 sungai di surga. Nah, orang-orang Israel itu mengambil apa yang ada di dalam hadis-hadisnya Rasul, tapi mereka memutarbalikkan fakta. Saya baru nonton lagi orang Yahudi mengatakan, kenapa kok orang Israel harus membunuh anak-anak? Apa kata pendeta Yahudi, rahib-rahib Yahudi, bahwa dalam Taurat ya nomor sekian sekian, saya nggak apa, itu sudah tertuliskan kalau bangsa yang diperbudak, jadi mereka menganggapkan semua umat Islam adalah budak, ya harus dihancurkan karena mereka memiliki akidah, tidak hanya kepada bapak-bapak mereka, tapi akidah itu ada dengan anak-anak mereka. Dan itu adalah perintah Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Gila. Memang dari dulu juga gila. Kan gitu kan? Nah sekarang gilanya mereka itu benar-benar bahwa komplek Masjidil Aqsa yang harus dibangun oleh Rasulullah dan umat Islam diambil alih, mereka sebut tidak lagi menjadi komplek Al-Aqsa, tapi disebut dengan Haikal Sulaiman. Dan Haikal Sulaiman ini mereka anggap adalah milik orang Yahudi, di mana umat Islam menghancurkannya, padahal masih ada sisa-sisa peninggalannya di dalam komplek Masjidil Aqsa. Rekayasa yang mereka buat adalah apa? Mereka membuat terowongan seperti istana nanti di bawah Masjidil Aqsa. Terowongan ini mereka buat untuk apa? Untuk mengelabui dunia bahwa sesungguhnya di bawah Masjidil Aqsa itu ada peninggalan Nabi Sulaiman, tapi ditutupi oleh umat Islam dengan Ubah Sahra dan Masjid Qibli. Dan itu mereka buat. Gimana mereka nggak marah? Karena file ini itu sudah disebar ke seluruh dunia. Ya, di tahun 2010. Ketika ada seorang Palestina pura-pura menjadi orang Yahudi. 20 tahun. Yang akhirnya begitu dia mendokumentasikan semuanya, dia bawa file ini disebarkan kepada seluruh NGO di dunia, termasuk ya ke Indonesia. Tahun 2010 saya alhamdulillah dapat rezeki mendapatkan file ini untuk apa? Kunu ikhwana. Jadilah kamu saudara kami. Ya, seperti apa saudara itu? Ya, yang namanya saudara seperti satu tubuh. Berarti ya banyak orang yang punya banyak kontribusi. Ya karena pada saat itu saya diserahkan file ini sebagai seorang akademisi, ya dan seorang akademisi punya tanggung jawab untuk menyebarkan secara akademik. Nah, ketika wanita laki-laki ini bernama Ro'id Solah. Kalau yang ingat tragedi kapal Malvi Marmara, itu tragedi bantuan kemanusiaan termasuk dari Indonesia berangkat dari Turki, di dalam kapal Malvi Marmara itu digempur habis-habisan sama orang Israel. Kenapa? Karena Ro'id Solah ada di dalam kapal itu, karena dia menjadi DPO. Nah, dan Ramadan COVID kemarin dia di penjara, tapi dengan berbagai macam saya nggak tahu bergeningnya seperti apa, kita NGO seluruh Indonesia, seluruh dunia ya itu bergabung untuk menjelaskan tentang bagaimana kondisi Palestina, dan beliau dapat kesempatan hanya rekaman sebentar ya, di penjara di orang-orang Yahudi. Namun sekarang nggak tahu kabarnya seperti apa. Ya, dan gimana nggak marah ya orang-orang Yahudi, karena begitu Raid Salah mendokumentasikan terowongan-terowongan yang digali di bawah Masjid Al-Aqsa, dan batu-batuannya pun diambil dari mana? Dari negeri-negeri antara Nil dan Efrat. Batu-batu ini sudah dikumpulkan oleh orang-orang Yahudi. Wal Arabu ghafilun, kemana orang Arab?
Kemudian Israel membangun terowongan-terowongan ini dengan batu-batu lama dan arsitek yang sederhana untuk menggambarkan. Tuh, di bawah adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Bahkan di bawah ini ya mereka membuat satu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, sinagog, dan pusat kajian sejarah di bawah Masjid Al-Aqsa. Bahkan mereka sudah mempersiapkan segala-galanya. Nanti kalau Masjid Al-Aqsa sudah dihancurkan, maka nanti mereka akan berikan Haikal Sulaiman dan proses penyembelihan pertama. Sapi merah yang nanti sapi itu ngengkangin Baitul Maqdis. Negeri-negeri yang dianggap dijanjikan dari Nil sampai Efrat. Maka jangan heran ketika banyak di postingan-postingan, kalau kalian biarkan Masjid Al-Aqsa diambil sama orang Yahudi, apakah kalian jamin keamanan Baitullah? Kan gitu kan? Karena memang ini sudah menjadi ya doktrinnya mereka. Diminta oleh Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Dan sapi merah ini di tahun 1009 tahun berapa ya, saya lupa, ada filenya. Itu sudah Allah istidrot, Allah kasih dengan sapi yang benar-benar warna merah. Jadi surat Al-Baqarah ini kan cerita tentang tragedi sapi. Jangan lupa, ikon orang Yahudi itu sapi. 3 sapi. Sapi yang pertama waktu diciptakan oleh Samiri. Sapi yang kedua waktu Nabi Musa diberikan mukjizat, Allah ingin menampilkan bahwa sapi itu buatan Allah, ciptaan Allah, jangan dijadikan Tuhan. Ya, sebagai bukti sapi yang sudah mati akan Allah jadikan mukjizat di Nabi Musa, diambil pahanya untuk membangunkan orang yang telah dibunuh, sehingga nanti dia akan menyampaikan siapa sang pembunuhnya. Itu kan tragedi yang kedua. Yang ada dalam surat Al-Baqarah itu kan tragedi sapi yang kedua dan sapi yang pertama. Tapi sapi yang ketiga, inilah sapi yang sedang diternak oleh orang-orang Israel. Nah, sekarang jangan berpikir, ya Allah, Ustazah saya takut ngedoain menang. Ntar kiamat lagi. Ya Allah. Ya, tragedi itu nanti tragedi final. Yang namanya tragedi final, perjuangan, pertempuran final, itu kan pasti ada babak penyisihan dulu. Nggak mungkin lah. Ya, babak penyisihan belum ada, totonya babak final. Yang justru yang kita khawatirkan adalah boro-boro kita mau ke babak final, babak penyisihan aja kita udah ya dengan cemen kita. Kan ada yang nanya sama saya, Taza, saya takut doa, kenapa? Saya masih baru KPR, masih udah nanti kalau doa Al-Aqsa menang, waktu Dajjal, kiamat, saya belum lunas KPR-nya, ntar ninggalin utang. La ilaha illallah, ya kan? Nah, dan ini bagaimana? Inna huwas sami. Allah maha mendengar, situ komen apa? Kan itu. Allah cuma pengen tahu di situ kontribusi apa. Nah sekarang bagaimanakah bermula kisah ini? Dari 3 negeri. Cukup. Kita hanya diminta oleh Allah belajar bermula 3 negeri ini dari Nabi Ibrahim. Bukan dari Nabi Adam. Karena kalau dari Nabi Adam, kemana-mana Nabi Adam pergi ada orang nggak? Nggak ada. Tapi kalau Nabi Ibrahim, kemana-mana Nabi Ibrahim pergi, bisa jadi sudah ada orang. Kan gitu. Nah kalau kita kepingin tahu, untuk menjawab terbuat dari apa sih hatinya orang Palestina? Terbuat dari apa sih fisiknya orang Palestina? Ya perang sekian hari, ya Allah nggak ada makanan, nggak ada minuman, tapi luar biasa, kuat banget. Mentalnya ya Allah terbuat dari apa sih hatinya orang-orang Palestina? Kita akan belajar dimulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya jangan lupa, Nabi Ibrahim itu ketika pertama kali berdakwah waktu masih kecil, lalu ketemu sama Raja Namrud, yang akhirnya dia menghancurkan berhala, itu adanya di mana sih Nabi Ibrahim? Karena ada juga yang bilang itu kan di Ka'bah. Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim waktu masih muda apa udah tua?
Udah tua. Sedangkan tragedi Nabi Ibrahim menghancurkan berhala di Raja Namrud masih muda udah tua. La ilaha illallah itu kan negeri yang berbeda. Ya, Nabi Ibrahim pertama kali berdakwah ketika masih muda, lalu ketemu sama orang tuanya, juga berdialog dengan orang tuanya, lalu dengan Raja Namrud, itu di mana? Watin, di Damaskus. Yang sekarang kita bilang dulu Irak. Kan? Nah, kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim, udahlah, tinggalkan negeri itu. Kamu mulailah berdakwah di satu tempat yang sudah dipilih oleh Allah. Sini tinggalkan wazaitun, yang nanti di sana Allah akan tumbuhkan banyak pohon zaitun. Berarti di mana? Dulu belum ada namanya Palestina. Dulu Jazirah itu adalah Kanaan. Sekarang di peta namanya Hebron. Di mana sih Hebron, Ustazah? Nih, lihat dulu nih. Nah, ini ya Al-Quds, ya, yang tadi kompleks Masjid Al-Aqsa. Kalau orang-orang Israel bilangnya Yerusalem. Nah, itu kan Al-Quds. Nanti di Al-Quds ada Bethlehem. Jadi di bawah kota Al-Quds itu ada kota Bethlehem. Waktu Maryam ingin melahirkan Nabi Isa kan lari. Kan gitu kan? Nah, di Bethlehem. Di bawah Bethlehem inilah tanah penghuni pertama. Jazirah ini dulu namanya Kanaan. Sekarang Hebron. Jadi watini di sini nih, watini wazaitun. Ingatlah negeri Tin, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, disuruh ke Zaitun, Kanaan. Balik lagi ke file tadi. Kota legenda dulu namanya Kanaan. Sekarang Hebron. Terus waktu Nabi Ibrahim hijrah ke sana, udah ada orang belum di Kanaan? Udah ada penduduk asli dan udah ada pemimpin, raja, pemimpin yang ada di Hebron, itu sudah ada. Karena waktu di Zaitun, di Damaskus udah ada raja namanya Raja Namrud. Begitu ke Atin sudah ada. Negeri Kanaan dipimpin oleh seorang raja penduduk aslinya. Kalau kita pengen tahu kayak apakah style fisiknya penduduk asli orang-orang Kanaan, orang-orang Hebron yang ditaklukkan oleh Nabi Daud kecil. Raja siapa? Dalam surat Al-Baqarah kan Nabi Daud kecil kan yang bawa sepletan, ngebunuh raja kan? Itu raja Kanaan. Yang dari dulu, dari zaman Nabi Musa, orang-orang Israel takut sama penduduk asli Kanaan. Makanya waktu Nabi Musa nyuruh balik kan, no. Karena penduduk asli Kanaan fisiknya digambarkan oleh Allah ketika Nabi Daud membunuh Jalut. Bayangkan Jalut kayak apa? Tinggi, besar, fisiknya kuat. Kayak begitu fisiknya orang-orang Palestina. Kuat, nggak kayak kita. Masuk angin mulu. Ya kan? Sebab saya pernah ketika ya ibaratnya ya Allah udah 10:30 ya. Lagi semangat-semangatnya. Ya, saya ketemu dengan dokter saya kan, guru saya, ya dokter, bawa saya untuk berjuang di sana. Lalalala. Kenapa? Kalian merepotkan saya. Ya Allah, kita dibilang merepotin, kenapa? Nanti kalian masuk angin. Jangan. Ternyata orang Indonesia memang penyakit utamanya masuk angin. Telat makan masuk angin. Jangan kurang selimut masuk angin kan. Gejalanya masuk angin. Lalalala kan gitu kan. Jadi berarti bermula dari Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim diminta oleh Allah tinggalkan Raja Namrud, Atin, kemudian pergilah ke satu tempat yaitu Kanaan. Di sanalah yang disebut dengan Zaitun.
Namun nanti lihat dulu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau kamu bercerita tentang Nabi Ibrahim, berarti jangan lupa Nabi Ibrahim punya anak dua, Ismail dan Ishak. Yang istri pertama adalah Ishak. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Damaskus menuju ke Kan'an, ke Palestina, negeri yang diberkahi, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk singgah terlebih dahulu. Kemana? Ke Mesir. Kan ceritanya begitu. Jadi sebelum ke sini Allah menyuruh Nabi Ibrahim singgah dulu ke Mesir. Ketemu sama Fir'aun. Itu kan dalam hadisnya Rasulullah. Fir'aun yang ada di Mesir pada saat itu Fir'aun genit dan kejam. Karena melihat Ibunda Sarah yang cantiknya luar biasa. Jadi jangan heran kalau orang-orang tentara Israel cakep. Memang dari awal biangnya cakep. Fir'aun aja tergoda. Kecantikan yang luar biasa. Akhirnya Fir'aun tidak bisa menaklukkan Ibunda Sarah. Lalu akhirnya Fir'aun menghadiahkan Nabi Ibrahim seorang wanita. Kan gitu ceritanya. Siapakah wanita yang dihadiahkan oleh Fir'aun kepada Nabi Ibrahim? Ibunda Hajar. Ibunda Hajar dihadiahkan oleh Fir'aun kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Fir'aun nggak bisa menaklukkan Sarah. Ya Ibrahim, perempuan yang bersamamu itu bukan manusia, setan. Karena nggak bisa disentuh. Karena Allah melindungi Ibunda Sarah. Akhirnya apa? Fir'aun mikir, kasihan juga Ibrahim ya. Kalau punya cewek cantik kayak begini nggak bisa diapa-apain. Jangan. Akhirnya tunggu. Kata Fir'aun kepada Ibunda Sarah. Aku ingin berikan hadiah kepada Ibrahim. Yaitu seorang wanita yang bernama Hajar. Karena kan Fir'aun nggak tahu kalau Nabi Ibrahim suami istri. Karena Fir'aun taunya Nabi Ibrahim ngakunya apa? Saudara. Gitu. Hai Ibrahim, siapa wanita itu? Empok. Saudara. Berarti sudah jadi dibunuh. Karena kalau dia mengaku suami, dibunuh. Kan gitu kan? Ngaku saudara, nggak dibunuh. Nah, akhirnya diberikan Hajar. Ibunda Hajar bersama dengan Ibunda Sarah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Semuanya tinggal di Kan'an. Nabi Ismail lahir di Kan'an. Nabi Ishak lahir di Kan'an. Sampai tragedi iman yang berikutnya. Nabi Ismail tidak lama di Kan'an. Disuruh kemana? Sama Nabi Ibrahim dibawa sama Ibunda Hajar. Disuruh sama Allah kemana? Dibuang ke sini nih. Ya, dibuang ke satu jazirah. Pada saat Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke jazirah Arab, udah ada orang belum? Udah ada belum? Sampai Ibunda Hajar nyari minum, lari ke sana, lari ke sini. Udah ada orang belum? Belum ada orang. Kan kita lihat bagaimana ketika Ibunda Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail kecil, naik onta dari Kan'an ke sini, dikirain mah mau healing. Ya kan? Tautannya disuruh turun. Boro-boro Nabi Ibrahim ikut turun. Nabi Ibrahim tetap berjalan di atas ontanya. Ditanya kan, ila aina anta? Kamu mau kemana? Apakah menjawab? Tidak, nengok juga enggak. Ila aina anta 2 kali, ila aina anta 3 kali. Dijawab enggak? Coba kalau itu kita, kira-kira diapain tuh suami kita? Budak loh, ya kan? Ya kan? Atau ancam aja, gue banting nih anak lo nih, ya kan? Tapi tidak dengan Ibunda Hajar. Apa kata Ibunda Hajar? Gak mungkin suamiku tidak mendengar. Pasti mendengar. Cuman kenapa dia gak bisa jawab? Karena pertanyaannya susah. Kita juga gitu. Market day. Ya Allah, dompet ketinggalan. Anak nangis. Bunda beliin itu. Ya kan? Kita dengar kan anak kita merengek minta dibeliin. Tapi kita jawab gak? Pura-pura. Kakak tuh ada kakak tuh. Gitu kan? Bukan karena kita gak dengar. Ya kan? Kenapa? Karena kita bingung jawabnya. Masa bilang gak punya duit? Kan lu malu. Ya kan? Nah, Ibunda Hajar juga begitu. Ini pasti susah pertanyaannya. Diganti pertanyaannya. Amarullah hada? Apakah Allah yang menyuruhmu? Baru dijawab sama Nabi Ibrahim. Nah, iya. Lalu apa kata Ibunda Hajar? Kalau Allah yang menyuruhmu, pasti Allah tidak akan pernah menelantarkanku. Itulah kekuatan
akidahnya orang Palestina. Apapun yang terjadi, nggak akan pernah marah sama Allah. Kalau Allah yang menyuruh kami seperti ini, pasti Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Semua orang bisa tidak peduli sama kami, tapi Tuhan kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketika semua orang bungkam sampai di hari kiamat, batu-batu akan berkata kepada kami, di mana orang Yahudi. Kan gitu kan? Nanti kan di tanda-tanda hari kiamat gitu. Semua orang bungkam, nggak mau ngasih tahu. Tapi batu diminta sama Allah. Sampaikan kepada orang Muslim. Di belakangku ada Yahudi. Oh, tolong bunuh dia. Itulah orang-orang Palestina. Ya, kalian boleh melupakan kami. Kalian boleh tidak peduli sama kami. Tapi Tuhan kami tidak akan pernah menelantarkan kami. Itulah kekuatannya akidahnya orang Palestina. Nah, udah. Berarti Nabi Ibrahim yang memulai sejarah watini, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Dari Nabi Ibrahim. Nah, lanjut. Karena Nabi Ibrahim kan punya anak tidak hanya Ismail, tapi juga Ishak. Kalau Ishak tetap di Kan'an, di Palestina, sampai beranak bercucu. Siapa anaknya Ishak? Yakub. Anaknya Yakub, Yusuf. Tragedi, watini wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Mulai lagi dari garis Ishak. Pada saat Nabi Yusuf, apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Diapain sama saudara-saudaranya? Dibuang ke sumur. Lalu sama pedagang dibawa kemana? Ke Mesir. Watini wazaitun, waturis sinin. Ke Mesir. Jangan. Begitu di Mesir, singkat cerita. Kan Nabi Yusuf akhirnya mendapatkan mukjizat. Menyelamatkan Mesir dari paceklik berkepanjangan. Akhirnya Nabi Yusuf meminta semua keluarganya tinggalkan Kanaan. Dah diboyong semua ke Egypt, ke Mesir. Berarti apa? Kanaan yang Baitul Maqdis, ya, karena kan Nabi Ibrahim sebelum meninggal mendirikan Ka'bah dan mendirikan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis nggak dijaga. Kalau Baitullah dijaga sama Nabi Ismail dan keturunannya. Tapi Baitul Maqdis kan nggak dijaga. Ditinggal waktu di zaman Nabi Yusuf. Kan semua diboyong. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Yusuf, Fir'aun yang baik. Kenapa? Karena Nabi Yusuf berjasa besar. Kayak gitu. Nabi Yusuf bersama dengan Bani Israel hidup bahagia. Yusuf. Habis Nabi Yusuf siapa? Ayub. Terus Syuaib. Lalu Musa. Ketemu nih Musa dengan Fir'aun yang membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa gimana? Tinggalkan Waturi Sinin. Tinggalkan Bukit Sinai. Disuruh kemana? Balik ke Palestina. Ini ceritanya. Jadi begitu di zaman Nabi Yakub, Yusuf, semua diboyong ke Mesir. Begitu zaman Nabi Musa, dikejar-kejar sama Fir'aun, disuruh balik lagi ke Palestina, ke Kanaan. Lihat, Bani Israel dengan Nabi Musa, yang ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, disuruh balik ke Palestina, mereka kan melihat di sini nih, Laut Merah. Fir'aun ditenggelamkan. Kan gitu kan? Allah menyuruh balik lagi ke Kanaan. Surat Al-Maidah. Mau nggak mereka balik ke Kanaan? La nadkhula abada Musa. Jangan suruh kami masuk ke sini. Kenapa? Jabbaron, ini ada raja yang kejam dari dulu. Masa baru keluar dari mulut buaya kita masuk ke mulut singa? Dalam surat Al-Maidah. Bagaimana marahnya Allah kepada Bani Israel ketika disuruh balik ke Kanaan. Mereka bilang, Musa gini aja deh, anta warab buka faqotilah. Kamu sama Tuhan kamu dulu masuk berdua, perangi deh tuh raja yang ada di Kanaan. Lalu kami nunggu di sini. Itu kan surat Al-Maidah dari ayat ke-20. Sampai apa? Kalau nanti kalian menang ya kami masuk. Kalau kalian kalah ya wassalam.
marahnya Allah kepada Bani Israel karena ucapan mereka seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya Allah tunjukkan murkanya Allah selama 40 tahun. Ini surat Al-Maidah dari mulai ayat yang ke-20 sampai ke-26. Sampai 40 tahun ini orang Bani Israel, orang Yahudi itu muter di sini. Tapi Allah tetap tunjukkan rasa sayangnya Allah. Mereka nggak akan mati di sini. Gimana mereka nggak kepanasan? Wadhallalna alaikumul ghamam, surat Al-Baqarah. Awan yang mendung. Dari mana mereka makan dan minum? Diturunkan manna wassal. Udah kayak begini nih. Dari mana mereka minum? Mereka makan kan manna wassalwa. Minum satu batu, fadrib, ya, diminta oleh Allah, pukullah batu itu, akan keluar ya mata air. Udah kayak begini nih. Dalam surat Al-Baqarah lagi di ayat dari mulai 57 ya, sampai ayat ke-60-an itu apa kata anak Bani Israel? Ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Bosen makan ini lagi. Gitu kan? Bisa enggak Tuhanmu mengeluarkan dari padang pasir ini? Apa yang mereka minta? Sayur mayur, kacang adas, bawang merah, bawang putih. Surat Al-Baqarah masih awal-awal. Ya. Tapi Allah tetap baik. Sampai marahnya Allah dan marahnya Nabi Musa. Sampai Nabi Musa disuruh belajar lagi ke Mesir. Kenapa? Karena mereka ketika bilang, Musa kita pengen banget melihat Allah. Bilang dong sama Tuhanmu, tunjukkan dirinya. Nabi Musa naik ke Gunung Sinai. 40 malam. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa naik ke Bukit Sinai? Gak bisa juga melihat Allah karena manusia makhluk yang rendah, makhluk yang hina, makhluk yang lemah. Gak bisa. Karena falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Allah baru menunjukkan cahayanya. Gunung yang ada di tempat Nabi Musa sedang berdiri, gunung mau rukuk, gunung mau sujud. Nah, gunung mau rukuk, mau sujud. Nabi Musa di atas gunung. Yang ada kan fakharra Musa sa'iqa. Nabi Musa jatuh. Ya Allah, bukan Allah nggak mau memperlihatkan karena kita yang begitu lemah. Begitu turun ke sini, mereka sedang membuat patung anak sapi yang dianggap sebagai Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tragedi sapi yang pertama. Coba, gergetan kan? Kayak begitu dari dulu juga. Sampai Nabi Musa kan bilang, gak ada orang yang paling sabar menghadapi kalian kecuali aku. Kata Nabi Musa. Disindir sama orang Bani Israel. Kayak begitu sabar. Ya kan? Diturunkan ayat, Musa jangan ngaku sabar. Kamu akan diajarkan oleh Allah tentang sabar. Ya, cari guru sabar. Yaitu ketemu sama Nabi Khidir. Belum belajar apa-apa. Nabi Musa komentar melulu. Padahal disuruh cuman lihat, dengar. Jangan komen. Komen melulu kan? Begitu orang Bani Israel. Ya, kita sebel banget kan? Jangan. Itu ada di dalam Al-Quran. Ya, sampai akhirnya ya mereka dimurkai sama Allah. Mereka jadi kera, jadi babi. Itu di sini. Dari mulai Musa, kemudian habis Musa siapa? Harun, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyasa, kemudian Daud, Sulaiman. Kan gitu kan? Nah, jadi Daud Sulaiman pokoknya kalau terbalik Ilyas ini mohon maaf. Pokoknya sampai di zaman Nabi Daud dan Sulaiman. Itu sekian lama. Musa, Harun, Zulkifli, terus langsung Daud. Yahya nanti, Zakaria, Yahya terakhir. Kan Zakaria, Yahya, Isa. Ya kan? Nah, ini kan masih Daud dan Sulaiman. Nah, jadi di zaman Nabi Daud kecil, dialah yang pertama kali akhirnya menaklukkan, membunuh Raja Palestina yang bernama Jalut. Dan akhirnya orang-orang Bani Israel memberikan Nabi Daud dengan istilah bintang David. Sebagai pahlawan yang bintang segitiga 2. Dan setelah itu Nabi Sulaiman yang mendirikan kerajaan yang tak tertandingi. Demi Allah yang didirikan oleh Bani Israel di dalam goa itu nggak mungkin kerajaan Nabi Sulaiman.
Karena di dalam Al-Quran kerajaan Nabi Sulaiman seperti apa? Oh, mati ya? Karena di dalam Al-Quran kerajaan Nabi Sulaiman kayak apa yang sampai membuat Rasul Sabah angkat, kan? Nabi Sulaiman mendirikan kerajaan dari lautan. Kalau Nyi Roro Kidul mah iya, dari laut mendirikan kerajaan. Tapi kalau Nabi Sulaiman daratan disulap jadi istana lautan. Itu kan dalam Al-Quran. Sampai Ratu Balkis kan ngangkat kan? Karena apa? Seakan-akan dia takut ya nyebrang ke ya lautan. Ya karena kuarir. Lantainya itu dari kaca, yang di bawahnya itu lautan. Yang memang arsitekturnya, kulitnya itu bukan manusia. Siapa arsitekturnya? Wasyayatin, setan-setan. Jadi nggak ada yang bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Lihat yang tadi dibuat oleh orang Israel. Ya Allah, gelap gulita. Sedangkan Haikal Sulaiman itu di bawahnya adalah lautan. Kemudian setelah Nabi Sulaiman wafat, berakhirlah kejayaan Bani Israel. Yang kemudian Bani Israel setelah kerajaan Nabi Sulaiman wafat, kemana-mana dia pergi, selalu dijadikan budak. Ke Babilonia, ke Romawi, kemana-mana selalu dijadikan budak. Sampai dia menemukan surga dunia, yaitu satu daratan. Ya, kalau kita lihat di sini sebelum berakhir, jadi ketemu ini dia ketemu lagi ya, karena setelah di zaman Nabi Sulaiman mereka terusir kemana-mana mereka pergi, itu selalu dijajah. Mereka menemukan satu surga dunia, yaitu di sini yang bernama Yasrib, Madinah. Sebelum Rasul hijrah kan, mereka menguasai Yasrib, menguasai Jazirah Arab, karena bangsa Arab gak bisa baca, gak bisa nulis. Sehingga kaum Aus dan kaum Hajarat selalu diadu domba. Gimana mereka nggak benci dengan umat Nabi Muhammad? Lagi happy-happynya menjadi penguasa Arab. Tiba-tiba ada Nabi dari keturunan Arab yang ada di Mekah dari garis Ismail. Padahal kan satu kakek. Ya, tapi ternyata dari Nabi Ismail. Suka nggak mereka? Nggak suka. 13 tahun dakwah itu ketika Nabi ada di Mekah, loh kok tiba-tiba disuruh ke Madinah. Yang tadinya mereka menjadi penguasa, begitu Rasulullah datang hijrah, apa yang terjadi? Rasul sebagai pemimpin dengan piagam Madinah. Semua orang Yahudi harus bersama-sama menjaga stabilitas nasional Madinah. Kalau enggak, diusir. Kan akhirnya diusir satu persatu. Bani Qainuqa, Bani Quraizoh, ya, diusir satu-satu. Sampai terakhir, Khaybar. Betapa bencinya orang Yahudi. Ya, karena mereka terusir bukan karena Nabi Muhammad yang mengusir. Kan surat Al-Hasyr. Yang mereka nggak mengira kalau mereka akan diusir, tapi Allah yang mengusir mereka. Nah, sekarang tinggal kondisi setelah mereka terusir dari Madinah di zaman Rasulullah SAW, ternyata mereka sekarang menguasai dunia. Semua kita lihat, aspek politik, aspek sosial, aspek media, semua dikuasai oleh orang Yahudi. Kecuali Gaza. Sampai orang-orang tepi barat itu cemburu banget dengan penduduk Gaza. Kenapa? Karena penduduk Gaza itu dijaga oleh pasukan-pasukan Hamas. Ya kan? Yang tidak akan membiarkan orang-orang perempuan dilecehkan. Tapi kalau di tepi barat, lihat kan yang pada mau sekolah, dihadang, dilecehkan. Karena ya tentara-tentara mereka tidak setangguh tentara-tentara Hamas. Namun jangan sampai kita akhirnya meremehkan, oh itu Hamas, oh itu mah Fatah. No. Karena saya pernah ditanya, Ustazah, itu kan Hamas bla bla bla. Jangan ngomongin tentara-tentara. Ingatlah dengan hati nurani dulu waktu kita dijajah oleh Belanda. Secara logika, mungkin nggak kita merdeka? Secara logika, nggak mungkin. Senjata kita apa sih? Bambu runcing. Coba kalau dulu nenek moyang kita berpikir, oh my God, itu meriam-meriam dari Belanda, senapan-senapan dari Belanda. Udah deh, kita tinggalkan Nusantara. Apakah dulu orang tua kita begitu?
Enggak, kalau orang tua kita memilih meninggalkan tanah Nusantara, enggak ada SDIT Gorda, enggak ada KTP DKI, ya kan? Enggak ada. Tapi ternyata untuk menjadikan negeri ini diwarisi jadi negeri yang merdeka, nenek moyang kita, apapun latar belakangnya, semua menjadi pejuang. Yang pelajar, tentara pelajar. Yang petani, tentara petani. Yang pedagang, tentara pedagang. Perempuan-perempuan pun menjadi tentara. Karena slogannya cuma satu, hidup merdeka atau mati. Sama dengan orang-orang Palestina. Mereka cuma menginginkan kedaulatan dan kemerdekaan. Sehingga mereka lebih mulia, merdeka atau mati. Nah sekarang tinggal kita. Kalau kita sudah diperlihatkan kayak begitu tuh, kembali ke surat Al-Atin. Awalnya manusia diciptakan secara sempurna, jangan sampai nanti menjadi terhina. Karena tidak ada iman, tidak ada kontribusi. Ya, lalu kata istrinya Bang Onim, wallahi kalau Musa ada bantuan-bantuan dari Indonesia melalui Filantori Internasional, jadi NGO internasional itu masuk ke kami. Yang terhalang itu, yang terhadap itu ketika dari bantuan pemerintah. Karena kan memang kalau dari pemerintah ada kondisi bilateral, ada kondisi undang-undang internasional. Tapi kalau NGO, Filantori nasional, internasional itu masuk. Nah artinya memang harus bersama-sama. Kalau nggak bersama-sama nggak bisa. Harus bersama-sama. Itulah karena iman dan apa kontribusi kita. Termasuk apa kata Rasulullah SAW ketika Nabi Sulaiman telah merampungkan Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman minta 3. 2 dikabulkan sama Allah. Tapi 1 kata Rasulullah, aku berharap Allah akan segera mengabulkannya. Ketika Nabi Sulaiman telah mendirikan Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman minta, ya Allah, jadikanlah dia sebagai hakim yang adil. Dikabulkan. Lalu minta kedua, ya Allah, jangan sampai nanti kerajaan ini ada yang menandingi. Karena kepengen Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak tertandingi. Allah kabulkan. Tapi yang ketiga, ketika Nabi Sulaiman pengen siapapun yang nanti ibadah di Masjid Aqsa itu diampuni dosanya. Apa kata Rasulullah? Aku berharap yang ketiga Allah akan kabulkan. Berarti sampai di zaman Rasul belum terjadi. Sudah ada di zaman Umar, tapi kemudian diambil alih kembali. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi diambil alih kembali. Di zaman Muhammad Al-Fatih diambil alih kembali. Gak kiamat kok. Ya kan? Jangan sampai, coba kalau dulu waktu zaman Umar jangan ditaklukin Al-Aqsa terkiamat. Apa begitu? Gak ada kita. Waktu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ditaklukkan apakah kiamat? Jadi jangan ngomongin kiamat. Karena kiamat itu pasti ada ya dengan kita atau tanpa kita. Tapi Allah hanya ingin melihat jauh sebelum kiamat tiba. Inilah pertarungan babak penyisihan. Ternyata banyak yang kalah. Hanya gara-gara babak penyisihan antara suami dan istri udah kalah. Antara orang tua dengan anak udah kalah. Ya, antara doa sama KPR udah kalah. Ya kan? Padahal Allah hanya mencari siapa sang pemenang. Sampai apa kata Rasulullah kepada Maimunah ya, ketika Rasulullah menyuruh Maimunah untuk segeralah sholat di sana. Terus gimana kalau nggak bisa sholat? Maka berikan minyak. Minyak ini kan fungsi macam-macam. Kalau untuk lampu, petromak berarti menerangi. Tapi kalau untuk mobil motor, buat jalan. Kan gitu kan? Arti minyak itu adalah menggerakkan. Motivasi dan apapun yang bisa kita lakukan. Ya, karena sekali lagi surat Al-Isra Allah menyebutkan As-Sami Al-Basir karena Allah cuma kepingin lihat. Kalian sebagai penonton, apa komentar kalian? Kalian sebagai penonton, apa kontribusi kalian? Ya, pilih komentar, hati-hati karena Allah Maha mendengar. Tentukan posisi dan kontribusi karena Allah Maha melihat.
Ya, dan hati-hati jangan sampai justru kita sebagai penonton komentar buruk, diam, ngecam, menghalangi, sebar hoax. Jangan semua pilihan kita. Karena sesungguhnya sekali lagi, yang diperjuangkan oleh orang Palestina adalah merdeka atau mati. Waduh, ini ahlan wa sahlan, ini mitra saya yang luar biasa. Yang satu sisi sebagai ketua komite SDT 1, tapi di SMP jadi motor. Nah ini sesungguhnya orang Palestina hanya ingin merasakan kemerdekaan seperti kita merasakan kemerdekaan. Kalau dulu orang tua kita tidak berjuang untuk merdeka, nggak bisa anak-anak kita bisa sekolah tinggi-tinggi, damai, kan gitu. Mereka ingin merasakan yang sama. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, nasionalisme orang-orang Indonesia sudah ditekankan dengan iman. Yaitu apa? Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bukan bangsa Indonesia kalau tidak memperjuangkan kemerdekaan orang Palestina. Nah, karena sekali lagi, kenapa disebut dengan Palestina? Orang-orang Israel yang dari garis Ishak nggak mau bercampur dengan ras yang lain, ya kan? Sedangkan orang Kanan yang tadi dari nenek moyangnya Jalut, ya, ketika mereka masuk Islam, mereka akan bercampur dengan siapapun, yang penting satu akidah. Kayak Bang Onim. Saya bilang, ya Allah, nih kalau ibu-ibu ketemu sama Bang Onim, yang diincar adalah rambut anaknya. Ngeliat ya rambut anaknya? La ilaha illallah. Bang Onim kan botak. Ya kan? Ya anaknya, ya Allah. Kan dia nikah sama orang Palestina. Ya Allah, anaknya udah cabai banget. Rambutnya kriwil gitu. Saya bilang sama suami, ya Allah ya, ini kalau orang ibu-ibu ketemu sama Bang Onim, dia nggak akan foto sama Bang Onim. Kenapa? Itu mah anaknya tuh, ya Allah, itu cabai, bibirnya ya cakep gitu kan, rambutnya kriwil. Kenapa? Aku aja kepengen begini nih. Dan artinya apa? Orang-orang Kanan ketika masuk Islam, mereka kan akan menikah dengan siapapun. Nah, orang-orang Romawi ingin membedakan. Kalau yang dari garis Ishak namanya Israel. Yang dari garis Kanan masuk Islam dengan kabilah-kabilah Arab, maka mereka sebut dengan Palestina. Dan PBB dengan resolusi 181 ya di tahun 1947. Itu PBB sudah memberikan ibaratnya PBB yang pro mereka gitu loh. Itu udah ngasih bagian yang tepi barat itu dikasih untuk orang Israel. Yang ke timur dikasih orang Palestina. Itu tahun 47. Ya Allah. Itu tahun 1947. Nggak nyampe setahun. Peristiwa Nakbah. Tahun 1448. Lihat. Mereka langsung caplok semuanya. Ya kan? Sampai hari ini hanya tersisa Gaza. Di mana keadilan? Ya karena ya orang-orang Palestina yang awalnya walaupun ya dibagi sebagian, padahal mereka penduduk asli, ya, tapi dibagi sebagian, tapi nggak nyampe setahun diusir. Nah, dan mereka yang paling mereka inginkan tidak hanya kemerdekaan, tapi mereka bisa sholat di masjid mereka. Makanya apa kata orang Palestina? Kalian enak banget ya. Kalian bisa melihat Al-Aqsa dari jauh. Dan kalian bisa mengunjunginya. Kami orang Gaza cuma jarak 70 kilo. Jakarta Bogor. Kami cuma jarak 70 kilo. Tapi kami hanya bisa melihatnya. Dan kami tidak bisa sholat di dalamnya. Ya, karena hanya boleh yang di atas umur 60 tahun. Yang di bawah 60 tahun nggak boleh. Coba. Ya, di negeri kami. Sampai kan Abu Ubaidah, kami berperang di ardina, ya, di tanah kami, fi ma'ina, di air kami, di udara kami. Bukan itu negeri orang lain. Ya, karena mereka kerinduan untuk sholat di masjid yang dulu didirikan ya untuk mereka. Perjuangan sampai akhir zaman.
Apa pilihan kita? Itu semua kembali kepada kita. Tapi ditutup surat At-Tin, fama yukadzibuka ba'du biddin. Jangan sampai ya Allah nggak ngefek. Hidup ini cuma sebentar. Akan ada keadilan di akhirat. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafsir surat Al-Tin. Tadi kita sudah disebutkan bahwa ada cara yang tadi pasti itu jadi tidak jelas sekali ya bahwa itu memang cara-cara yang awal tunjukkan akan kantor sama gitu ya kalau tadi seperti saja bahwa akan ada tragedi itu terus gitu ya sampai di zaman bahwa kaum muslim itu akan selalu dijajah. Mana juga jadi benar. Masya Allah. Ya baik. Ibu tadi sudah dipaparkan. Boleh, boleh. Masih ada dua dokumen lagi. Tadi sudah dapatkan satu jawab yang tadi. Masih ada dua lagi, silakan. Ada dua yang mau bertanya. Baik, silakan. Sebutkan nama dan kelas. Boleh nama di sini, bukan? Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampai saja. Ada lagi? Kalau ada lagi? Kalau nggak ada, nggak apa-apa jawab. Ya, jazakumullah khair. Bicara soal budak, berarti kita harus bicara pertama, dalam Islam ada nggak perbudakan? Ada nggak perbudakan? Nggak ada. Semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hak kemerdekaan. Ya, hak untuk hidup, hak untuk memiliki harga diri, hak untuk maju, kan begitu. Berarti istilah perbudakan bukan dari Islam. Nah, bahwa seorang anak karena ibunya budak maka dia akan terhina menjadi budak, kan tidak. Sampai dalam konsep Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Merendahkan dengan manusia lain dengan istilah budak itulah tradisi jahiliyah. Kan gitu kan? Nah, tradisi jahiliyah yang merendahkan secara normatif. Kalau ingin menjadi mulia, ingin terpandang, ya harus darah biru. Jangan darah budak. Kayak itu. Itulah orang-orang jahiliyah, termasuk siapa? Orang-orang Israel. Mereka akan menganggap bahwa Ibunda Hajar itu adalah garis dari budak. Dua. Yang ketiga, yang namanya budak ada kalanya. Bukan karena dia lahir sebagai budak. Tapi ketika apa yang dilakukan yang dikhawatirkan oleh Ratu Saba. Ratu Saba, ya, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat, ya, kemudian dia berdiskusi dengan para pemimpin, kenapa Ratu Saba memilih untuk tidak perang? Kenapa? Karena secara teori
ketika satu negeri, satu pemerintahan itu ditaklukkan oleh musuh, siapapun yang ada di negeri tersebut, kalau sudah dikuasai, maka statusnya akan jadi budak. Nah, Ibunda Hajar itu siapa? Dia bukan budak. Sebab Rasulullah menceritakan kalau Fir'aun itu yang hidup di zaman Nabi Ibrahim itu Fir'aun genit. Ya, kalau namanya Fir'aun genit berarti ketika dia suka dengan seorang wanita, suaminya akan dibunuh. Kalau wanita yang punya anak, anaknya akan dijadikan budak. Jadi Ibunda Hajar diawali dengan orang yang terhormat. Tapi ketika ibunya disukai oleh Fir'aun, bapaknya dibunuh, maka dia dijadikan sebagai budak. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, karena sekali lagi, Fir'aun itu memberikan sebagai hadiah. Bukan diberikan untuk kayak apa ya? Ya kayak barang busuk gitu kan, sebagai hadiah. Ya. Dan kita tahu kalau sebagai hadiah nggak akan diberikan yang buruk, kan? Karena Rasulullah pun juga pernah mendapat hadiah dari penguasa Mesir, budak. Siapa itu? Maria Al-Qibtiyah. Dan itu kan bukan karena dia budak, dipilih yang terbaik, kan? Wanita yang dia asalnya adalah wanita merdeka, tapi karena kalah perang maka dijadikan budak dan dihadiahkan oleh Raja Mesir pada saat itu, ya, ketika Rasul ngirim surat kan, malah dibalas dengan berikan untuk hubungan baik antara Mesir sama Arab, diberikan wanita yang terpilih. Gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita mungkin misalnya untuk yang ada di Gaza itu apa mungkin sebagai bentuk denda sifatnya dari mereka menjadi dan mereka dalam berbulan-bulan mereka itu kan pasti mereka menjelaskan saya sisakan satu yang mungkin untuk kamu. Kamu akan tahu bagaimana yang mungkin itu seperti apa. Seperti pada zaman saya satu. Jazakumullah khair. Ya, jazakumullah khair. Kalau kita kepingin tahu secara latar belakang sifat dan karakternya orang-orang Yahudi, lihat aja dalam surat Yusuf. Bagaimana perlakuan mereka kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan saudara seayah banget. Secara kakek, satu kakek itu keturunan Israel. Jadi sesama orang Israel tuh. Ya kan? Kan Nabi Yakub punya istri 2. Ya, istri yang pertama 10 anak, istri yang kedua kan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Padahal kan mereka orang-orang Israel. Kenapa disebut dengan orang Israel? Karena mereka keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub diberi gelar Israel. Dengan sesama orang Israel aja,
Apakah Nabi Yusuf punya masalah dengan kakak-kakaknya? Apakah Nabi Yusuf punya salah sama kakak-kakaknya? Emang nggak punya masalah aja dari awal. Udah sampai di ubun-ubun, mereka emang udah karakter kayak begitu. Dendam, iri hati, dengki, ya kejam. Padahal Nabi Yusuf tuh nggak punya salah, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat memang bawaan orok itu dari dulu mereka memang iri hati dan dengki. Ya, apalagi betul juga dengan Nabi Muhammad. Kebencian mereka dengan Nabi Muhammad itu kan gengsi banget. Ditunggu-tunggu selama ini Nabi dari kalangan mereka. Loh kok Nabi dari garis Ismail? Walaupun dengan Ismail dengan Ishak saudara enggak? Saudara dekat, ya kan? Tapi memang dasarnya dari orok bawaannya iri hati dan dengki. Ya, tanpa sebab, tanpa salah, memang mereka sudah punya kebencian. Jadi apapun alasannya mereka dengan orang Palestina, menghabisi orang Palestina, ya emang dari awal bawaannya dari orang begitu. Ya, orang Palestina punya salah, nggak punya salah, ya begitu. Kayak kita deh, nauzubillah min dzalik, kalau kita emang udah sebel sama orang, udah sebel sama orang, senyumnya dia juga kita gedek. Jangan, ngapain lo senyum-senyummu gitu kan? Ya Allah, ya kan? Karena emang bawaannya udah salah kan gitu. Nah, tapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi. Kenapa ya mereka membunuh dan nggak langsung menghabisi? Demi Allah, kalau kita belajar dan kita dengarkan keajaiban-keajaiban yang ada di Palestina, itu kan memang keajaiban jaminan dari Rasulullah. Karena Rasulullah minta kepada Allah kan 3 hal. 2 dikabulkan, 1 enggak. Rasul minta, ya Allah, jadikan bumi ini untuk umatku semua adalah suci. Dikabulkan. Ya Allah, jangan biarkan umatku dihabisi. Allah kabulkan. Jadi memang ada kuasa Allah, nggak akan pernah ada yang mampu menghabisi umat Islam. Tapi begitu Rasul minta yang ketiga, ya Rasul, jangan ada perselisihan di antara umatku. Itu yang tidak dikabulkan. Jadi ketika orang Israel, ya Allah, sekian banyak bom-bom nggak habis-habis. Dari dulu kan 75 tahun nggak habis-habis. Orang-orang Palestina aja bilang, ya kami ini juga melahirkan itu tidak pernah ada beban. Baru lahir, nggak tahu kemudian hamil lagi. Ya kembar 1, kembar 3, kembar 4. So, kayak kita kan, begitu hamil, cuti, ya kan? Kasih jarak kan gitu kan. Itu artinya. Ya artinya ketika mereka berusaha untuk menghabisi sehabis-habisnya, gak akan pernah. Karena ada tentara-tentara Allah yang melindungi mereka. Ya kemarin tuh saya dapat, saya kan ikuti telegram. Ya ketika ada seorang keluarga lah menemui para mujahidin, menangis di rumah-rumah mereka gitu, di perkampungan mereka, menangis para mujahidin. Kan dikiranya ya Allah ingin dihibur lah. Kenapa engkau menangis wahai mujahidin? Ternyata apa kata para mujahidin? Kami menangis bukan karena apa yang kami hadapi, tapi kami menangis karena kami ya sedang bersyukur kepada Allah. Kami di sini entah dengan siapa itu orang Israel sedang berperang. Karena mereka adalah garda depan. Ketika nanti Israel itu akan masuk ke darat, mereka menjadi garda depan. Tapi ternyata mereka belum bertempur dengan orang Israel. Kami telah mendengar mereka telah bertempur. Entah dengan siapa mereka bertempur. Dan kesaksian orang Yahudi kan begitu kan? Jangan bahwa kami bertempur dengan makhluk-makhluk gaib. Karena ada tentara-tentara Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khair. Oh iya kali di sini nih. Enggak dicantol di situ. Jadi kalau itu biar masuk semua. Baru ingat. Nah. Ya baik, jazakillah khair Ustazah untuk pencerahannya. Gimana Bunda? Sudah jelas ya? Bun, udah jelas ya? Oke, alhamdulillah. Tadi berhubung yang bertanya dan menjawab tadi 2 kali ya Bunda. Ini jadi dapat 1. Masih ada sisa 1 lagi. Oh, masih ada yang mau bertanya? Masya Allah. Gimana Ustazah? Masih ada waktunya? Boleh? Boleh ya? Siap. Silakan maju sedikit Bunda.
selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya tentang, saya pernah mendengar bahwa saya belum tahu ya, maksudnya kalau dari dalam Al-Quran sendiri seperti apa. Jadi ketika nanti Palestina menang gitu, itu infonya yang saya dengar akan terjadi kiamat gitu. Sebenarnya kalau dalam Al-Quran menerangkannya seperti apa? Apakah benar uh, perkataan itu? Maksudnya yang saya dengar itu gitu. Makanya kelihatannya maksudnya apakah memang jadi kayak orang-orang takut gitu kalau Palestina. Jadi Yahudi kalau yang itu yang saya dengar ya, Yahudi ketakutan bahwa Palestina akan menang karena akan terjadi kiamat. Gitu. Mungkin bisa nggak dijelaskan sebenarnya dalam Al-Quran itu seperti apa dalilnya? Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Dan Bunda siapa? Zafira. Jazakumullah khair. Surat Al-Isra ayat pertama sebenarnya itu jadi jawaban. Ya, bahwa dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, titik ini itu akan selalu ada pertempuran sampai hari kiamat. Betul, ujung-ujungnya nanti tragedi akhir zaman itu Nabi Isa akan diturunkan karena Dajjal akan muncul. Itu peristiwa di akhir zaman. Betul. Namun menuju akhir zaman itu kan ada masa yang panjang. Dan setiap masa itu akan ada naik turun iman. Saat Palestina dimerdekakan, lalu direbut kembali. Dimerdekakan, direbut kembali. Kan begitu. Nah, sehingga jangan sampai zaman yang sekarang ketika Allah sedang menyuruh kita untuk di mana letak kontribusi kamu. Saat 75 tahun mereka dalam kondisi terjajah. Karena sebelumnya mereka di bawah Turki Utsmani. Dalam kondisi mereka hidup bahagia. Setelah Turki Utsmani Perang Dunia Pertama kan, itu dihancurkan. Di mana kaum muslimin? Di mana letak kalian untuk kembali merebut kemerdekaan yang setelah Turki Utsmani dihancurkan, kan mereka dalam kondisi terjajah. Jadi jangan sampai posisi kita sedang di mana, kita langsung membayangin nanti di akhir zaman. Karena kalau sampai di akhir zaman itu, jadi sejak Rasulullah SAW menyebutkan hadis-hadis nanti ada Dajjal, ada Nabi Isa, itu dari sejak zaman Rasul. Tapi rentang waktunya masih jauh. Nah, karena kalau langsung saat Palestina merdeka langsung Dajjal muncul, ya Allah, Umar bin Khattab sudah membebaskan Al-Quds. Nggak ada Dajjal. Muhammad Al-Fatih, kan gitu kan? Salahuddin Al-Ayyubi, itu nggak ada Dajjal. Kenapa? Karena pertarungan ini akan terus ada sampai akhir zaman. Begitu. Jadi jangan langsung nggak mau doain kenapa ntar Dajjal muncul lagi. Kumpulkan semua hadis-hadis tentang Dajjal. Sebelum Dajjal muncul ada 30 Dajjalun, 30 Dajjal. Ya, dan jangan di list. Karena bilang, saja sekarang nomor berapa? Emang siap kalau nomor 29? Artinya, kenapa tidak di list? Rasul hanya menyebutkan 30 Dajjalun karena sangat panjang untuk sampai ke Dajjal yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Insya Allah sudah jelas ya Bunda Zafira. Sip, udah ya. Jam juga sudah menunjukkan 11.25. 5 menit lagi waktu kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak jazakumullah khair kepada Ustazah Nur Hamidah LCMAG yang sudah memberikan kita pemaparan tadi ya secara detail kisah-kisah dari awal gitu ya. Kisah-kisah dari awal Palestina itu seperti apa, Jazirah Arab itu seperti apa, kemudian sampai sekarang pun seperti apa kondisinya gitu ya. Jadi sungguh sangat jelas gitu ya bagi kita untuk selalu memperjuangkan sesama muslim gitu ya, sesama saudara kita gitu ya. Karena ibarat sebuah hadis gitu ya, muslim itu seperti sebuah tubuh gitu ya Ustazah ya, bagaikan sebuah tubuh gitu ya. Jadi kalau ada bagian tubuh yang sakit, yang lain pasti akan merasakan sakit gitu ya. Jadi tangan kita kalau kebesar aja, pasti kan yang lain juga berasa nyeri gitu ya, berasa sakit. Seperti itulah hendaknya kita sesama muslim gitu ya. Jadi mau dimanapun, kapanpun kita harus
sama-sama memperjuangkan sesama kaum muslim gitu ya, insya Allah. Baik, Ustazah izin mohon ditutup dengan doa. Ya, yakinlah bersama kita adalah para malaikat. Jangan biarkan malaikat beranjak kecuali telah mengaminkan doa-doa. Karena kita punya banyak hajat, tidak hanya untuk kita, keluarga kita, bahkan untuk negeri kita, dan juga saudara-saudara kita di Palestina. Namun sebelum kita berdoa, kita tunjukkan dulu hati kita. Kita beristighfar kepada Allah, karena bisa jadi doa itu tidak terkabulkan bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena ada dosa-dosa yang menghalangi kita. Ya, nastaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizyil nar wa min kulli 'amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilna jannata 'alam. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wansuril mujahidina fi masyarikil ardi wa magharibiha wansurhum nasran aziza waftah lahum fatha dina. Allahumma afrik alaihim sabra wa sabbit aqdamahum wansurhum 'alal qawmil kafirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dhalan illa hadaita wa la mujahidan fi sabilillah illa nasartahu wa ayyadna. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wansurhum nasran aziza waftah lahum fathan mubina. Allahumma rzuqhum al-istiqlal wal hurriyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas wa tub 'alaina innaka antal rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu semuanya, Masya Allah ya, dari awal sampai sekarang. Ya, tadi kalau saya hitung kurang lebih di sini ada 20 orang ya, kurang lebih ya 20 orang. Berarti ada 20.000 orang ya Ustazah ya. Karena satu orang itu mewakili 1.000 kaum yang lain ya gitu ya, ibu-ibu yang lain. Karena semoga ini Allah catat ya sebagai hujah kita gitu ya. Nanti mungkin ketika di yaumil akhir Allah akan bertanya gitu ya, apa yang sudah kamu lakukan gitu ya untuk saudara, membela saudara kamu gitu ya. Pasti gitu ya, kita suatu saat nanti pasti akan ditanya Allah seperti itu. Semoga ini Allah catat sebagai amalan terbaik kita ya ibu-ibu semua ya, baik yang hadir secara offline ataupun secara Zoom ya. Yang ada di Zoom juga Allah catat sebagai amalan terbaik kita, hujah kita yang akan nanti meringankan kaki kita hingga melangkah ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tutup dulu mungkin ya, baru nanti pembagian door prize ya. Kita tutup dulu kajian kita hari ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz istighfar. Oh ya, oke. Iya, ada titipan pesan, pesan sponsor untuk ibu-ibu yang ingin berinfak ya. Tadi sudah kita share ya di Zoom ya, di ruang Zoom ya. Silakan berinfak, memberikan yang terbaik ya. Insya Allah dicatat Allah sebagai amalan terbaik kita semua. Amin. Baik, untuk menutup kajian kita hari ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan lafaz istighfar 3 kali. Kemudian hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.